لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين وجعلها عمادا لهذا الدين المتين وجعلها كفارة للآثمين وبركة ورحمة للمقيمين. من حافظ عليها آناء الليل والنهار بإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها فهو من الخاشعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد ذي الجاه العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى وقت معلوم عند الرب الرحيم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله المكرمين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. Pertama, mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya, marilah kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itu, insya Allah kita semuanya akan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua orang, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, pastinya ingin menjadi orang yang bahagia, ingin menjadi orang yang beruntung. Insya Allah tidak ada di antara kita yang ingin menjadi orang yang celaka. Tidak ada di antara kita semua manusia yang ingin menjadi orang yang tidak bahagia. Insya Allah kita semuanya berkeinginan dan selalu berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Dawuhipun Gusti Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menjawab keinginan kita semua, doa kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan bagi kita semua. Apabila kita ingin menjadi orang yang beruntung, di dalam ayat yang kami baca tadi, Allah sudah memberikan jalannya, yaitu kita diperintahkan oleh Allah
untuk menjadi orang-orang yang beriman. Yaitu beriman maksudnya orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau kita berjelas apabila kita khusyuk di dalam menjalankan sholat kita, maka oleh Allah kita semuanya akan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sholat merupakan sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar di dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain selain sholat. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam berbagai ayat, betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan manusia. Di antara pentingnya sholat dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh kualitas sholatnya. Sebagaimana Rasulullah menerangkan di dalam hadis beliau, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salatu fa in saluhat sa'iru amali fa in fasadat sa'iru amali. Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amal yang pertama akan ditanyakan atau akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholat kita baik, maka amal-amal yang lain oleh Allah dianggap baik. Dan apabila sholat kita tidak baik, maka seluruh amal kita oleh Allah dianggap tidak baik. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan salat, maka orang tersebut termasuk mendirikan agamanya. Maka barang siapa tidak melaksanakan sholat, maka dia sama dengan merobohkan agamanya. Di antara pentingnya sholat yang ketiga, yaitu sholat adalah kunci kita masuk surga. Diceritakan bahwa semua umatnya Rasulullah SAW di akhirat nanti akan diberi syafaat oleh beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, akan ditolong oleh Kanjeng Nabi, kecuali satu golongan, kecuali satu orang yang tidak akan ditolong, yang tidak akan disyafaati oleh Rasulullah SAW, yaitu tarikus sholat. Itu orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Maka sholat di sini adalah sebagai kunci bagi kita semuanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara malaikat bagi kita
kepada perintah langsung dari Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW tanpa perantara seorang malaikat, yaitu ketika perjalanan Isra Mi'raj. Yang kelima, sholat menjadi benteng bagi kita dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar dan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya kurang lebih, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya, nomor 6, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dituliskan dalam surat Thaha ayat 14 yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Bahkan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir, yang artinya kurang lebih perjanjian antara kami, kata Nabi, dengan mereka orang-orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, ia telah kafir. Ini yang menerangkan adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga menyatakan, yang artinya tidak ada Islam bagi orang yang tidak menegakkan sholat. Hadirin wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ulasan di atas sudah seharusnya kita semua sebagai muslim harus menaruh perhatian yang sangat besar di dalam menjalankan sholat. Di dalam melaksanakan sholat kita berusaha kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau hanya menggugurkan kewajiban. Kita usahakan apabila sudah azan berkumandang, kita usahakan kita tinggalkan kegiatan kita menuju ke masjid kita, ke musola kita laksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau tidak memungkinkan, maksimal atau minimal kita walaupun tidak awal waktu, kalau memang kegiatan kita benar-benar tidak bisa ditinggalkan, kita usahakan kita sholatnya di dalam keadaan berjamaah, tidak sampai kita sholat sendiri-sendiri. Dengan itu adalah usaha kita untuk menjadikan sholat kita itu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjamaah. Insya Allah kalau itu semua bisa kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang ahli sholat, ahli jamaah 5 waktu. Mudah-mudahan masjid kita, musola-musola kita penuh dengan berjamaah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, penuh dengan